Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Syahid qal ibnihi ishabil fuqaha wa ta'alla minhum adabahum fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadits. Dikatakan oleh Habib Ibn Syahid. Habib bin Syahid dia berkata kepada anaknya, bapak nasihati anak, ishabil fuqaha, bertemanlah, bergaulah dengan orang-orang yang faqih, ahli hukum yang ngerti agama. Bergaulah dengan beliau-beliau itu yang ahli agama, yang ahli hukum. Tapi wa ta'alla minhum adabahum, belajarlah dari mereka bukan ilmu hukumnya, belajarlah dari mereka bukan ilmu fikihnya. Lebih penting kamu belajar adabahum, cara hidup mereka, perilaku mereka, adab mereka, sopan santun mereka. Pelajari itu. Sesungguhnya kata ayahnya, fa inna dzalika ahabbu ilayya, kamu mempelajari cara hidupnya, sopan santunnya, adabnya fuqaha, orang-orang yang ahli hukum, orang-orang yang berilmu, itu lebih aku sukai daripada engkau mendapatkan banyak hadisnya Nabi Muhammad SAW. Daripada engkau mendapatkan banyak hadisnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang protes, masa belajar cara hidupnya ulama kok lebih hebat dari hadis Nabi? Ini maksudnya gimana ini? Ini yang ngomong bukan saya, ini Bahasyim menukil, Bahasyim menukil, dan yang dinukil ucapannya ulama. Artinya ulama berbicara mengatakan pada anaknya, lebih baik kamu belajar adab, akhlak, sopan santunnya ulama daripada kamu menghafalkan banyak hadis dari ulama tersebut. Itu lebih aku sukai. Kenapa? Karena hadis kalau cuma dihafalkan kemudian nggak belajar adabnya para ulama, jadinya cuma dapat hafalan hadis. Dapat hafalan hadis, handphone ini bisa menghafal lebih banyak. Betul. Handphone ini bisa menghafal lebih banyak. Komputer kita bisa menghafal lebih banyak. Kurang manfaat kalau secara lahiriah kita dapat cuman teksnya, dapat tulisannya, ya dapat tulisannya, tetapi amal kita bertentangan dengan apa yang kita hafalkan. Amal kita bertentangan dengan apa yang kita pelajari. Tapi kalau kita belajar adabnya fuqaha, adabnya orang-orang soleh, cara hidup beliau-beliau itu adalah pengamalan hadis. Hadis yang sudah diamalkan jadilah cara hidup beliau. Hadis yang sudah dilakukan tiap hari jadilah cara hidup beliau. Sehingga dengan meniru adabnya para ulama, meniru adabnya orang-orang yang soleh, sebetulnya dia sudah hafal hadisnya Nabi Muhammad SAW zahiran wa batinan. Bukan cuma lahirnya tetapi sampai ke dalam sanubari. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya, Ruwaim radhiyallahu anhu berkata kepada putranya, ya bunayya ij'al ilmak milhan wa adabak daqiqan. Wahai anakku, jadikanlah ilmumu itu seperti garam, sedikit saja. Wa adabak daqiqan, dan jadikan adabmu, sopan santunmu, perilakumu, akhlakmu, cara hidupmu yang baik daqiqan, jadikanlah tepung. Pernah lihat orang buat roti enggak? Pernah. Nih, di sini ada toko roti Alibaba di Raudhah. Naik ke lantai 2, lihat tuh cara yang buat roti. Saya mau nanya, kalau ada orang buat roti tepungnya 5 kilo, garamnya 1 ton, rasanya apa itu? Rasanya rasa roti atau mati kita yang makan? Sakit perut, mules. Iya, roti itu banyak tepungnya, sedikit garamnya, baru namanya roti. Ini Ruwaim mengatakan pada anaknya radhiyallahu anhu, ya kamu juga begitu, jangan kebanyakan ilmu tapi nggak punya adab. Adabmu yang banyak, ya ilmumu sedikit saja nggak jadi masalah. Karena ilmu sedikit kalau adabnya banyak, adab yang banyak sebetulnya itu pengamalan ilmu. Sebetulnya ilmunya banyak. Wa kana khuluquhul Quran. Baginda Muhammad SAW mengatakan apa? Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi perilaku Rasul itulah Al-Quran. Ya kalau kita mau tahu Al-Quran itu apa? Ya itu cara hidup Nabi Muhammad SAW. Itu perilaku Rasulullah. Kok bisa ya cara jalannya Rasulullah ke Al-Quran? Wong ayat-ayat Al-Quran lain ya. Ayat-ayat Al-Quran ada sendiri. Ada 114 surat, ada 30 juz. Ada 30 juz. Tapi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, kana khuluquhul Quran,
Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Sosok Nabi Muhammad SAW yang berjalan, yang berbicara, yang bergaul dengan masyarakat, itulah Al-Quran. Jadi kalau mau belajar Al-Quran, pelajari Rasulullah SAW. Mau belajar Al-Quran, pelajari cara hidup Rasulullah. Mau belajar Al-Quran, pelajari bagaimana cara makan Rasulullah, cara duduk Rasulullah, cara bergaul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuman menghafalkan Al-Quran, gak belajar cara hidup Rasulullah, gak belajar cara hidup sahabat, gak belajar cara hidup para tabi'in, tidak mendapatkan Al-Quran. Mungkin hafal tapi gak dapat. Makanya Ruwaim berkata pada anaknya, yang penting kamu belajar adab, karena adab itulah hakikatnya ilmu. Itulah hakikatnya ilmu, itulah isinya ilmu, itulah buahnya ilmu. Dapat kulitnya tok ya percuma. Maulaya